Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Nah gimana nih kabarnya Sobat Belajar yang di rumah? Kalau mau mengawali hari, Sobat Belajar itu wajib banget untuk semangat loh Sobat Belajar. Nah gimana nih caranya biar kita semangat? Sobat Belajar harus coba nih untuk membayangkan gimana Sobat Belajar akan menghabiskan hari Sobat Belajar. Misalnya, hari ini ada PJJ. Nah, kira-kira PJJ itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Nah, nanti setelah PJJ, Sobat Belajar jadwalin nih, oh aku habis PJJ mau ngapain ya? Misalnya istirahat dulu nih, ya kan, entah tidur ataupun bisa main handphone juga. Nah nanti setelah main handphone enaknya ngapain ya? Bisa nih Sobat Belajar isi waktunya dengan belajar lagi, atau mungkin bisa bantu mamanya. Atau kalau yang hobinya masak bisa cobain resep-resep baru. Kalau yang hobinya menanam bisa coba menanam, jadi mencoba hal baru nih. Jadi satu harinya itu terisi dengan hal-hal yang produktif. Nanti baru di malam hari Sobat Belajar bisa mengulang lagi pelajaran hari ini atau mengerjakan tugas untuk besok. Seperti itu ya. Makanya karena banyak sekali nih aktivitas dalam satu hari itu, Sobat Belajar harus menjaga kesehatan ya dengan makan makanan yang sehat dan juga bisa memenuhi gizi Sobat Belajar, serta harus mengawali hari dengan senyuman. Biar apa? Biar semangat mengawali harinya. Oke, semuanya pasti sudah semangat dong karena Kak Via udah kasih tips nih tadi untuk menghabiskan waktu Sobat Belajar secara produktif. Karena semuanya sudah semangat, berarti Kak Via sudah bisa mulai ya pembelajaran kali ini. Nah, kali ini Kak Via mau membahas suatu fenomena yang mungkin nggak pernah terfikirkan nih sama Sobat Belajar. Gimana caranya ya ada fenomena seperti itu dan bagaimana caranya hal itu bisa terjadi. Apa ya? Kak Via kasih spoiler nggak nih? Nah, Kak Via kasih spoiler sedikit ya. Jadi ini tentang tumbuhan, tapi juga bisa tentang kehidupan sehari-hari. Nah lo, apa itu? Apa ya kira-kira? Apa ya? Kira-kira apa ya Sobat Belajar? Kak Via kasih spoiler dikit deh. Bagaimana air bisa naik ke daun? Gimana caranya ya? Dari bawah dari bawah akar itu bisa naik ke daun. Apakah air itu naik begitu saja? Apakah di dalamnya ada proses? Atau seperti apa? Nah, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jadi bagaimana Sobat Belajar? Sudah ada hipotesis belum ya? Sudah ada perkiraan belum nih bagaimana caranya air yang ada di bawah tanah itu bisa naik ke akar, bisa naik ke batang, hingga ke daun. Kenapa? Karena kan perjalanannya sangat panjang nih, mulai dari sela-sela tanah, kemudian naik ke akar, kemudian naik lagi ke batang, belum lagi kalau tumbuhannya itu adalah jenis pohon yang sudah bertahun-tahun, yang tingginya sudah sekitar 100, bisa sampai mencapai 100 meter gitu kan. Apalagi hutan di pohon-pohon pinus yang ada di ekosistem yang ada di ekosistem taiga, itu kan tinggi-tinggi sekali ya. Nah gimana caranya air yang di bawah tanah itu bisa sampai ke daun yang ada di puncak pohon? Bagaimana caranya? Apakah air itu mendorong dirinya sendiri? Apa air itu memanjat? Bisa jadi kan airnya manjat tuh dari bawah. Atau airnya ya berusaha untuk dorong gitu. Kayak ayo naik. Nah, gimana nih? Udah ada hipotesis belum nih kira-kira gimana air dari dalam bawah tanah bisa naik ke daun? Jadi jawabannya adalah kita lihat. Jadi, mengapa air bisa naik sampai ke daun? Itu karena adanya suatu tekanan kapilaritas yang didukung oleh daya hisap daun. Seperti itu. Kita tulis ya. Ada dua nih. Yang pertama adalah tekanan kapilaritas. Dan yang kedua adalah daya
hisap daun. Oke. Masih ingat? Kan di daun itu, di daun, di batang, dan juga di akar itu kan punya yang namanya pembuluh pengangkut. Ya kan? Nah, di dalam pembuluh pengangkut ini ada dua kan? Ada floem dan juga ada xilem. Nah, yang mana ya yang mengangkut air? Floem atau xilem? Floem atau xilem? Apa, sahabat belajar? Xilem. Oke, jadi xilem ya yang berfungsi untuk mengangkut air dari dalam dari akar sampai ke atas daun seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi air ini dia karena xilem air ini dia kan akan naik. Itu karena adanya tekanan kapilaritas. Nah, bagaimana tekanan kapilaritas ini bisa naik ke atas daun? Jadi xilem itu dia memiliki diameter yang amat sangat kecil. Kavia bisa ibaratkan seperti apa ya? Seperti sedotan mungkin? Ya, sekecil itu, pipa kapiler yang kecil banget. Nah, bayangin bagaimana air ini bisa naik ke atas melalui permukaan yang sangat kecil. Nah, caranya adalah air ini dia ternyata berikatan dengan molekul-molekul batang, sobat belajar. Jadi, air itu naik dengan bantuan ikatan dari dari jaringan-jaringan batang. Ingat ya, molekul air dan juga molekul batang. Sehingga ketika mereka berikatan nih, dan akhirnya mereka bisa naik sampai ke daun seperti itu. Nah, tekanan yang ada ketika air naik ke atas itu adalah tekanan kapilaritas yang dibantu dengan daya hisap daun gitu. Jadi ya daun ini mempunyai daya hisap sehingga airnya juga bisa naik gitu. Jadi nggak hanya karena ada tekanan kapilaritas tapi juga ada daya hisap daun seperti itu. Oke, kita udah bahas ya tadi ternyata air itu bisa naik karena adanya ikatan antara molekul air dengan molekul yang ada di batang tumbuhan. Nah, berarti mereka berdua adalah dua molekul yang sangat berbeda kan? Nah, makanya di dalam kapilaritas itu ada yang namanya kohesi dan juga adesi gitu. Kalau kohesi itu berarti gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda. Jadi ada molekul tapi mereka berbeda jenis. Oke. Nah, adesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis. Tapi kalau kohesi itu berarti gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis. Gitu ya kata kuncinya. Jadi kalau kohesi itu adalah yang sejenis, kalau adesi adalah yang tidak sejenis. Seperti tadi, antara molekul air dengan yang tadi molekul yang ada di antara batang gitu. Kalau yang sejenis itu contohnya apa, Kak? Kak kasih clue nggak nih? Biasanya digunakan ketika sobat belajar sedang sakit. Kalau misalnya lagi sakit, terus badannya demam, kira-kira ditemnya pakai apa ya? Menggunakan temperatur. Oke. Nah, temperatur pada termometer itu menggunakan apa? Menggunakan raksa. Di mana cara kerja raksa pada termometer ini menggunakan prinsip apa? Menggunakan prinsip kohesi. Karena gaya tarik molekul antara molekul raksa dengan molekul raksa lainnya itu sangat tinggi, sobat belajar. Jadi kalau sobat belajar perhatikan nih, di termometer ketika raksanya naik saat suhu tubuh sobat belajar sedang demam, dan ketika suhunya sudah turun lagi, apakah meninggalkan jejak di antara dinding-dinding termometer? Tidak ya. Jadi ketika raksa naik kemudian turun kembali, itu kan nggak akan ada sisa-sisa raksanya kan di dinding-dinding termometer. Berbeda ketika sobat belajar meminum air melalui sedotan, ya kan? Kalau misalnya sobat belajar lagi minum nih pakai sedotan, itu pasti ada dong sisa-sisa air
yang ada di dinding-dinding sedotan, ya kan? Beda dengan raksa. Nah, makanya raksa ini memiliki prinsip kerja melalui prinsip adesi, melalui prosesi adesi, yaitu gaya tarik molekul yang sejenis. Gitu, makanya dia nggak bisa nempel di dinding termometer. Dia hanya bisa tarik-menarik antara molekul-molekul raksanya tersebut. Berbeda dengan air. Kalau air dia bisa menempel, karena ya air ini dia bisa berikatan dengan dinding-dinding pada sedotan. Seperti itu, makanya ada sisa-sisa air pada sedotan ya. Nah, begitu sahabat belajar. Nah, kenapa sih? Nah, nih kayak ini ya. Kenapa termometer itu menggunakan raksa dari sekian banyak molekul gitu? Karena yang pertama, tadi raksa itu memiliki gaya tarik molekul yang sangat kuat, alias tadi kohesinya sangat kuat. Kemudian kalornya rendah. Jadi dia ini sensitif nih terhadap perubahan suhu. Makanya ketika suhu sobat belajar itu naik saat demam, itu dia akan bisa naik dengan mudah. Oke, seperti itu ya. Kemudian raksa ini juga adalah konduktor yang baik. Jadi dia sebagai media perambatan panas yang baik gitu. Kalau misalnya ada isolator, bisa bayangin gak sih, dia nggak bisa nih menghantarkan panas, tapi digunakan untuk termometer yang pada dasarnya kita gunakan untuk melihat apakah suhu badan kita itu tinggi atau tidak, ya kan, panas atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya raksanya dia isolator, ya berarti nggak bisa dong. Yang mau sampai kita diemin seharian juga si termometernya nggak akan naik suhunya. Nah, makanya raksa ini dia adalah konduktor yang baik, seperti itu. Sebayangin ya kalau misalnya kita menggunakan air untuk kita jadikan sebagai bahan dasar dari termometer. Nggak akan naik ya, dia baru mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan tubuh kita aja maksimal itu sudah 40 gitu. Bagaimana kalau suhu tubuh kita sampai 100? Wah, kita sudah tiada mungkin. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Oke, itu adalah tekanan kapilaritas. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Di sini ada 3 buah gelas kimia. Ada A, B, dan C. Yang A itu adalah kentang yang dilarutkan atau yang direndam di dalam air gula 30%. Oke. Terus yang B itu ada air gula 50%, dan yang terakhir ada Aquades. Oke. Kita udah punya 3 gelas kimia untuk percobaan. Dari percobaan ini, kira-kira volume air yang bertambah, kira-kira volume air itu bertambah atau berkurang ya kalau misalnya air gula ini direndam di dalam kentang ini direndam di dalam gula, atau kentang ini direndam di dalam Aquades. Kira-kira kalau direndam gini, yang menyusut itu airnya apa kentangnya yang makin ciut? Kira-kira yang mana ya sobat belajar? Sobat belajar punya ide nggak nih? Yang mana kira-kira, yang airnya berkurang atau malah kentangnya yang justru menyusut, atau malah airnya yang bertambah banyak, atau kentangnya yang tambah gendut? Nah, gimana nih? Gimana? Yang mana nih? A, B, dan C. Kira-kira hipotesisnya apa nih? Kira-kira apa ya hipotesisnya ya? Nah, jadi gini sobat belajar. Kalau misalnya sobat belajar pernah memperhatikan di rumah ketika mamanya lagi masak kentang nih, itu pasti kan direndam di dalam air garam. Oke. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya direndam di dalam air garam? Yang pertama pasti mamanya bilang, ya biar enak kak, gitu kan. Kan bumbunya nanti meresap ke dalam kentangnya. Nanti kentangnya nanti ada rasa asin-asin gurihnya. Begitu kan? Nah, setelah sobat belajar mungkin pernah memperhatikan nih, setelah kentang direndam di dalam garam, larutan garam tersebut, airnya itu bertambah, atau kentangnya yang menyusut, atau
atau kentangnya yang tambah gendut? Apa airnya yang gimana nih? Gimana? Apa airnya yang tambah banyak? Gimana? Yang mana? Kira-kira apa ya? Nah, kalau misalnya pernah memperhatikan, itu pasti air larutan garamnya itu dia akan bertambah sedikit, ya kan? Setelah kita taruh kentang di dalamnya. Karena benar kata mamanya bahwa larutan garam ini akan masuk ke dalam kentangnya. Begitu. Jadi ya air garamnya ini akan menyusut, ya kan? Nah, lalu sebenarnya tujuan kedua dari perendaman kentang di dalam larutan garam itu adalah untuk mempercepat kematangan kentang. Kenapa? Karena larutan garam itu kan dia akan berusaha masuk dan mengisi bagian dalam dari kentangnya kan. Otomatis dia akan menembus lapisan-lapisan kentangnya. Nah, karena dia akan menembus lapisan kentangnya, berarti kan dia harus membuka jalur kan. Dia tuh seperti kayak mau menerobos ke pagar gitu ya. Otomatis istilahnya pagar dari kentang ini akan rusak dong. Nah, karena sudah banyak lapisan yang dirusak nih, karena masuknya si larutan garam ini, otomatis minyak itu akan lebih cepat juga masuk ke dalam kentangnya. Dan yang akhirnya, kalau minyaknya sudah cepat menyerap, berarti lebih cepat matang dong. Nah, seperti itu. Jadi ya, nih mama-mama di rumah nih, sebenarnya tuh kalau mau masak tuh mereka semua menggunakan prinsip sains loh, sobat belajar. Mungkin memang tidak tahu dasarnya, tapi ya intinya mereka tahu nih, kalau misalnya kentang direndam di dalam larutan garam, itu tujuannya untuk yang pertama agar ada rasanya, yang kedua untuk mempercepat kematangan. Karena kalau misalnya sobat belajar perhatikan, kentang ketika setelah direndam di dalam larutan garam, itu pasti dia strukturnya agak lebih lunak dibandingkan kentang sebelum dilarutkan di dalam larutan garam. Ya nggak? Ketahuan nih siapa nih ya yang nggak pernah bantuin mamanya, siapa yang pernah bantuin mamanya. Nah gitu sobat belajar. Jadi kalau misalnya kentang setelah Kavia tegesin lagi ya, jadi memang kentang itu setelah dilarutkan di dalam garam, dilarutkan di dalam larutan garam, maka dia memang akan lebih lunak ya, karena tadi yang Kavia bilang pagarnya tuh udah ditembus gitu. Karena pagar udah ditembus ya otomatis yang tadi Kavia bilang banyak ruangnya, sehingga minyaknya cepat masuk gitu. Tadi kan kentang itu ini banget ya, keras gitu ya. Nah tapi karena kita rendam di larutan garam, jadi dia akhirnya melunak seperti itu. Jadi udah ada bayangan belum nih dari contoh kentang tadi sama yang di sini? Kira-kira yang mana? Kira-kira airnya berkurang, airnya bertambah, apa kentangnya yang makin susut, apa kentangnya makin besar? Nah, jawabannya adalah ketika kentang dilarutkan di dalam larutan gula, volume dari larutan gula akan menurun. Oke, Kavia tulis di sini ya. Gini. Volume larutan gula akan menurun. Tapi memang kentang itu kalau kita lihat dia akan menyusut, tapi sebenarnya masanya itu akan bertambah. Seperti itu. Ya karena kan ada larutan yang masuk ke dalamnya gitu. Jadi sebenarnya begini sobat belajar. Kentang prinsipnya adalah kentang itu dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Kenapa? Karena dia benda padat. Nah, kalau misalnya benda cair dan juga gas itu kan dia memang tidak memiliki molekul yang padat kan. Makanya dia tidak memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, sedangkan larutan gula itu dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kentang. Karena dia bentuknya larutan gitu. Molekulnya itu tidak terlalu padat seperti kentang.
Nah, prinsipnya ketika larutan gula masuk ke dalam kentang, itu berarti ada perpindahan molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Sehingga perpindahan tersebut kita sebut sebagai tekanan osmotik. Tekanan osmotik ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, sebenarnya penjelasannya begini sobat belajar. Kalau tadi itu kan percobaannya kentang sama apa? Kentang sama larutan gula. Ya karena sebenarnya bisa kita jelaskan juga melalui tabung ini nih. Jadi ini kan awal mulanya sama. Nah, kemudian ditambahin nih. Di sini ada membran semi permeable. Nah, kemudian di sebelah sini jadi kayak dikasih sekat nih. Ini sekat. Nah, kemudian di sebelah sini dikasih larutan garam yang lebih banyak dibandingkan yang di sini. Gitu. Jadi yang di sini lebih tinggi, yang di sini lebih rendah. Nah, saat itu berarti kalau dalam prinsip tekanan osmotik tadi, berarti harusnya dari konsentrasi rendah dia akan berpindah dong ke konsentrasi tinggi, ya kan? Nah, sekarang misalnya gini, larutan ini dia memiliki tadi air itu dicampur sama misalnya garamnya 50 gram. Oke, 50 gram. Sedangkan yang di sebelah sini ini tuh air plus 10 gram. Nah, tadi kan Kavia udah jelasin ya bahwa prinsip dari larutan yang dengan konsentrasi yang lebih tinggi itu berarti adalah larutan yang memiliki molekul lebih banyak, ya kan? Daripada larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah, berarti molekulnya lebih sedikit. Artinya garam larutan garam 50 gram dengan larutan garam 10 gram lebih tinggi yang mana? Yang 50 gram kan? Berarti secara teori tekanan osmosis berarti larutan garam yang 10 gram ini dia akan berpindah ke larutan garam yang 50 gram tadi, makanya volumenya berkurang yang di larutan garam 10 gram. Seperti itu. Ini bisa terjadi kan, misalnya orang taunya ya udah larutan itu berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Tidak selalu seperti itu, Veguso. Terkadang yang rendah juga akan berpindah ke yang tinggi. Seperti itu melalui apa ya? Melalui adanya tekanan osmotik. Oke, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya apa? Tekanan osmotik itu berarti perpindahan molekul dari larutan dengan konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi tinggi. Oke. Ya, udahlah, masih bisa lah sobat belajar gitu ya. Nah, berarti bagaimana nih sobat belajar? Tadi kita udah belajar tekanan kapilaritas dan juga tekanan hidrostatis, di mana tadi tekanan kapilaritas itu terjadi karena adanya dua fenomena, yaitu kohesi dan juga adesi. Ya kan, kohesi itu berarti gaya tarik menarik molekul yang tidak sejenis, yang sejenis, dan adesi itu adalah gaya tarik menarik molekul yang tidak sejenis. Nah, tadi kalau kohesi contohnya adalah raksa pada termometer. Kemudian tadi adesi itu contohnya adalah air dan juga molekul pada batang tumbuhan. Oke. Nah, kemudian kalau tadi tekanan osmotik apa? Berarti perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contohnya ketika ada kentang yang direndam di dalam larutan gula, maka larutan gulanya akan menyusut dan kentangnya akan bertambah masanya. Seperti itu ya sobat belajar. Masih easy-peasy lah ya buat sobat belajar di rumah yang aduh udah deh, Kavia yakin ini mah udah kayak selewat angin aja gitu. Nah, makanya sekarang kita coba nih kuis dari tekanan hidrostatik, tekanan kapilaritas dan juga tekanan osmotik. Oke, kita lihat. Nah, mengapa air raksa digunakan untuk cairan pada termometer? A. Karena raksa merupakan radiator yang baik. B. Raksa memiliki adesi yang baik. C. Raksa merupakan konduktor yang baik. D. Raksa merupakan isolator yang baik.
Oke, tadi kata kuncinya sempat Kavia spoiler ya bahwa kenapa raksa digunakan di termometer, karena dia adalah konduktor yang baik, karena dia memiliki gaya kohesi yang baik, dan dia memiliki tingkat kalor yang rendah. Berarti kalau 3 kata kunci itu nggak ada, kita coret ya. Yang pertama, katanya raksa itu adalah radiator, bukan ya, kita coret. Nah, kemudian raksa memiliki adhesi yang baik. Raksa itu memiliki kohesi yang baik. Yang C, raksa merupakan konduktor yang baik. Oke, kita centang dulu karena kita harus cek yang D. Raksa merupakan isolator yang baik. Jelas-jelas raksa adalah konduktor. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya sahabat belajar. Selanjutnya, kita lihat. Perhatikan gambar berikut mengapa larutan Aquades tidak mudah menyusut. Nah, kenapa ya? Karena larutan Aquades itu hipotonis dengan kentang karena kentang hipotonis dengan Aquades. C, karena Aquades isotonis dengan Aquades. D, karena kentang hipertonis dengan Aquades. Nah, tadi kan prinsip tekanan osmotik adalah perpindahan antara dari mana? Dari molekul dengan larut yang konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Berarti kalau misalnya dia nyusutnya nggak terlalu banyak, ya berarti mereka memang hampir sama. Ya kan, memang ternyata kelarutannya itu hampir sama. Makanya dia tidak langsung naik gitu istilahnya. Nah, makanya berarti istilah hipotonis itu digunakan untuk larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah. Oke, kalau isotonis itu digunakan untuk istilah larutan yang sama. Jadi mereka ini memiliki konsentrasi yang sama. Kalau hipertonis itu berarti larutan dia konsentrasinya lebih tinggi. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya sebenarnya adalah yang isotonis. Seperti itu ya, karena ya prinsipnya osmotik itu dari rendah ke tinggi. Oke, sobat belajar, menarik ya pembelajaran hari ini. Makanya jangan pernah lewatin navigasi Ayo Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.